Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita mau bahas tentang panel pompa booster ya, pompa booster ya. Tapi sekarang kita bahas panelnya dulu. Seperti biasa kita mau tahu cara kerjanya seperti apa sih, karena rangkaian pompa-pompa ini kan otaknya di panel ya. Jadi kita bahas dulu cara kerja panelnya seperti apa. Nah, di hadapan kita saat ini ada contoh panel booster pump controller ya. 2 pompa, 1 panel 2 pompa. Instrumennya teman-teman bisa lihat dari sebelah kiri ya. Ini ada lampu fase R, pilot lamp. Terus ada fase S, fase T, trip, running, selector switch untuk pompa 1, selector switch untuk pompa 2, start pompa 1, start pompa 2, stop pompa 1, stop pompa 2. Jadi bagian dari sini untuk pompa 1 dan ini untuk pompa 2 ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini bagian dalamnya teman-teman. Ya. Kita bisa lihat. Ini kita pakai MCB 32 kW, MCB utama 32 kW karena ini pompa untuk pompa booster 4 kW 2 pompa jadi satu ya, dengan sistem parallel alternate ya. Jadi sistem parallel alternate itu begini teman-teman. Sistem parallel alternate itu menggunakan 2 pompa atau lebih, 2 atau 3 pompa gitu ya. Sistemnya tuh bekerja secara bergantian dan bisa saling backup. Jadi maksudnya seperti ini. Jika pompa 1 hidup dan pressure tercapai, maka pompa 1 mati. Lalu ada penurunan pressure lagi, pompa 2 hidup dan pompa 2 jalan gitu kan. Begitu bergantian seterusnya. Dan jika satu pompa tidak mencukupi untuk mensuplai ya kebutuhan dari air yang keluar, kapasitas dari satu pompa itu nggak cukup, maka pompa 2 akan bantu. Jadi sistem paralel itu seperti itu ya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Kita pakai MCB utamanya 32 ampere. Lalu MCB masing-masing pompa 1 16 ampere, pompa 2 16 ampere, dan pompa untuk controllernya kita pakai MCB yang 2 ampere. Lalu ada fuse kubur 2 ampere. Lalu ada kontaktor 9 ampere ya. Kontaktor 9 ampere untuk pompa 1 dan kontaktor 9 ampere untuk pompa 2. Lalu ini ada hydroponic sequence relay ya. Ini otaknya yang bekerja, yang mengatur bergantian dan backupnya di sini. Lalu ini ada WLC, water level control ya. Ini sering kita pakai buat safety-nya nanti ya. Buat safety-nya seperti ini. Dan di sini terminal bloknya. Oke. Saya langsung saja simulasikan cara kerjanya ya. Saya simulasikan cara kerjanya seperti apa ya. Oke. Saya connect dulu. Nah teman-teman, itu udah saya connect ya. Sudah saya sambungkan dengan listrik 1 pas ya untuk kontrolnya. Lalu di bawahnya ini saya buat simulasikan untuk pressure switch 1 ya. Pressure switch 1 saya pakai selector switch ya, dengan kabel hitam nih untuk pressure switch 1. Dan ini pressure switch 2 dengan kabel merah ya. Saya simulasikan saja dengan selektor supaya gampang untuk menjelaskan ya. Kita lihat dalamnya ya. Kita naik powernya ya. Nah, teman-teman bisa lihat power sudah saya connect, tinggal dinaikkan saja MCB-nya. Lalu pressure switch 1 ya, kabel hitam, dan pressure switch 2 kabel merah. Untuk WLC-nya sudah saya jumper ya. WLC water level controlnya ini untuk safety air ya. Kalau tidak ada air, pompa ini tidak akan jalan ya kan. Oke, seperti ini. Kita coba ya simulasikan cara kerja panel booster pump ini. Kita naikkan dulu powernya ya. Ini panel MCB control ya. Lihat sudah hidup lampu indikator WLC-nya. Berarti air sudah ready. Oke. Kita coba dulu secara manual ya.
Manual start pompa 1. Lalu stop. Manual start pompa 2. Stop. Oke. Kita coba sekarang secara auto. Kita pakai pressure switch 1 dulu ya. Hanya dengan satu pressure switch ya. Kita coba apakah bisa bergantian. Bisa bergantian. Ini sistemnya kalau dengan satu pressure switch ini single alternate ya kan. Jadi dengan satu kontak pressure switch on off-nya, pompanya akan bekerja secara bergantian. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat pompa 1 hidup ya. Ya kan? Lalu pressure tercapai, kontak pressure switch lepas lagi. Pompa 1 off, kontak lagi, bergantian pompa 2 yang on sekarang. Oke. Ini cara kerja single alternate seperti ini ya. Hanya bisa bergantian pompa 1, pompa 2, pompa 1, pompa 2. Tidak bisa secara bersamaan kalau sistemnya single alternate. Ini hanya dipakai biasanya untuk pompa transfer, hanya bisa bergantian, tidak bisa bersamaan. Kalau booster biasanya kita pakai itu parallel alternate, ya kan? Contohnya seperti ini. Ini pressure switch 1 sudah kontak ya on. Lalu pemakaian di lapangan itu pompa ini nggak mampu supply karena pompa 1 nggak cukup kapasitasnya untuk mensuplai pemakaian ya, dan pressure turun terus. Nah, kontak pompa 2 nih, pressure switchnya kontak, maka pompa 2 akan bantu ya. Ini yang dinamakan dengan parallel alternate. Jadi bisa bergantian dan bisa bekerja bersamaan, saling backup. Oke, saling backup. Nah, setelah pemakaian di lapangan sudah cukup, pressure di jaringan tentu naik dong gitu kan ya. Nah, pressure switch settingan yang terendah ya kan akan tercapai dulu gitu kan, dan dia akan off. Dan pompa 1 yang off, bukan pompa 2. Padahal yang kita pakai yang off kan ini pressure switch 2. Kenapa seperti itu? Karena otak dari panel itu HSR itu membaca bahwa pompa 1 ini duluan yang hidup nyala, yang hidup duluan, yang beroperasi duluan itu pompa 1. Maka dia yang harus di off-kan terlebih dahulu. Lalu tercapai semua dan pressure switch yang paling atas juga off. Oke. Dan pompa 2 pun off. Itu ya, sistem parallel alternate itu seperti itu. Otaknya di HSR ini ya, teman-teman ya. Hydroponic sequence relay ini ya, otaknya di sini. Ini yang mengatur bergantian ya, bergantian pompa hidupnya dan bisa bersama tuh di sini ya. Saya suka pakai ini kenapa? Karena ini ada kontak delay on-nya. Teman-teman bisa lihat tadi. Sewaktu pressure switch ini kontak, pompa tidak otomatis langsung saat itu nyala, tidak. Tapi ada delay-nya. Teman-teman bisa lihat. Ya kan? Ada delay-nya di sewaktu dia off dan on. Teman-teman lihat. Ini maksudnya, ini yang saya suka ya. Jadi dengan delay on dan delay off ini ya, ini sangat membantu sekali untuk meredam ya, meredam water hammer di jaringan pipa booster ya. Karena seperti teman-teman tahu ya, water hammer di jaringan itu untuk booster ini sangat mengganggu sekali gitu kan. Jadi bisa menyebabkan pompa terhidup secara rapid on tuh secara cepat. Seperti kalau pompa rumah itu ada bunyi cetak itu kan ada kebocoran ya. Sama seperti pompa booster industri juga sama gitu. Kalau ada kebocoran atau ada gangguan misalnya pressure tanknya, membrannya, pressure-nya sudah habis gitu kan. Nanti saya jelaskan ya di rangkaian boosternya itu seperti apa, pentingnya seperti apa itu pressure tanknya. Nanti saya jelaskan. Sekarang kita bicara rangkaian dulu. Jadi kembali lagi ya. Kalau pressure switch rapid on secara cepat ya, kontak ininya pressure switchnya secara cepat hidupnya, pompa itu akan
cetak cetok bergantian secara cepat. Tapi ini bisa diredam dengan HSR tadi. Kita buktikan ya. Kita buatnya seolah-olah kontak on off yang cepat ya. Nah, teman-teman bisa lihat pompa nggak akan nyala. Dia butuh waktu ya kan, untuk startnya atau onnya. Ini yang membuat kerja booster ini smooth, halus gitu kan. Tidak berisik seperti pompa-pompa booster zaman dulu ya. Saya pakai itu untuk otaknya tuh saya pakai G4Q ya. Saya punya contohnya ya G4Q. Contohnya seperti ini. Ini relay Omron G4Q 212S. Ini dengan sistem ratchet ya. Jadi kerja relay ini bergantian seperti ini ya. Kontak NONC-nya bergantian seperti ini. Dan ini nggak saya pakai lagi buat booster gitu kan. Karena ya itu tadi nggak bisa meredam water hammer jaringan. Jadi ini saya pakai hanya untuk pompa transfer saja. Pompa transfer kan tidak butuh yang kerja halus ya. Karena letaknya pasti kan di bawah, di bawah gedung kan, di dasar, di lantai bawah gitu. Kalau booster ini kan penempatannya rata-rata itu kan booster kan untuk gedung itu, untuk gedung di atas gitu kan. Tapi ada juga di bawah, tapi kebanyakan tuh di atas gitu kan. Dan itu pemilihan pompanya harus tepat antara lantai atas atau lantai bawah gitu kan. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan lah ya. Jadi pentingnya kerjanya booster ini secara halus, secara mulus gitu ya, secara hidupnya bisa bergantian secara halus dan lancar gitu ya. Maksudnya tuh rapid on-nya mengatasi water hammer itu bisa ya. Saya pakai HSR tadi. Teman-teman bisa coba deh kalau buat pompa booster pakai HSR seperti itu kan. Dan itu akan banyak mengatasi water hammer di jaringan. Dan sebenarnya di jaringan booster itu sendiri penempatan pressure switch-nya itu juga penting. Harus di mana tuh yang bagus itu gimana tuh penting sebenarnya gitu ya. Untuk membantu agar kerja pompa booster kita tuh bagus hasilnya gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, kerja panel booster pump controller sistem parallel alternate. Kalau teman ada pertanyaan, ada masukan atau ada saran tentang hal ini ya silakan ya teman-teman di kolom komen, silakan saja. Kalau kalian suka dengan apa yang saya bahas ini, boleh like dan subscribe-nya ya, biar saya semangat lagi untuk memberikan yang terbaik ya saya bisa ya buat teman-teman semua. Saya rasa cukup ya untuk kali ini. Ini cara kerja panel booster pump controller. Ya teman-teman, kita ketemu lagi di project selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.